Oke, sekarang kita masuk ke topik bahasan yang terakhir, yaitu kita akan memilih sampel size yang sesuai untuk memperkirakan parameter di populasi. Jadi kan kita itu ingin menarik kesimpulan tentang populasi. Nah, karena kita tidak mungkin meneliti semua populasi, kita pakailah sampel. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih banyaknya sampel nih yang harus kita ambil agar sampel kita itu sudah cukup untuk merepresentasikan populasi. Nah, jadi ini adalah decision yang harus kita buat untuk mengestimasi population parameternya. Nah, parameter populasi ini macam-macam, ada yang rata-rata, ada yang proporsi. Untuk yang sekarang yang akan kita bahas itu adalah rata-rata dan proporsi populasi. Nah, untuk mencari berapa sih sampel yang kita butuhkan, keputusan kita itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama itu margin of error yang kita toleransi. Jadi kita memperbolehkan error kita itu berapa. Jadi namanya juga pendugaan ya, perkiraan, estimasi, pasti ada errornya. Kalau misalnya tidak ada errornya, selalu sama dengan masa depan, wah itu orangnya hebat banget tuh, cenayang, pasti akan dicari semua orang, memperkirakan misalnya harga saham akan jadi berapa, jadi nanti dia bisa kaya terus karena dia akan selalu tahu, karena harga saham yang diperkirakan tuh selalu tepat kan, kita akan selalu mendapatkan return. Jadi pasti ada margin of errornya. Kalau dalam satu penelitian tidak mungkin ada yang tidak mengandung error kalau kita melakukan penelitian ataupun kita memprediksi masa depan. Kemudian level of confidence yang kita inginkan. Contohnya level of confidence yang biasa dalam penelitian sosial itu adalah 95%. Biasanya kalau untuk penelitian di bidang kesehatan itu semakin tinggi lagi, 99%. Nah, level of confidence itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke level of confidence, kita harus tahu dulu apa itu confidence interval. Jadi confidence interval itu adalah satu range yang berisi nilai dari sampel data sehingga population parameter yang mau kita duga itu kemungkinan akan berada dalam range tersebut dengan probabilitas tertentu. Nah, probabilitas yang kita pengen ini, specified probability ini disebut dengan level of confidence. Maksudnya apa sih? Misalnya nih, kita memperkirakan rata-rata populasi itu, misalnya datanya itu adalah rata-rata gaji fresh graduate. Nah, kita mencari confidence intervalnya itu berkisar antara 3 juta atau enggak 3 juta ya, UMR kan sekitar 4 juta ya. Sekitar 4 juta sampai 10 juta dengan probabilities atau level of confidence-nya itu di angka 95%. Artinya apa? Kita yakin 95%, kita yakin bahwa rata-rata populasi itu akan berada di antara nilai 4 juta sampai 10 juta tadi. Nah, jadi 95% itu angka keyakinan kita. Jadi dari sana 95% itu disebut dengan level of confidence. Nah, kemudian biasanya semakin tinggi level of confidence, semakin besar sample size yang kita perlukan. Lalu yang ketiga itu adalah variation or dispersion. Jadi variasi atau dispersi dari populasi yang sedang kita pelajari. Nah, ini adalah standar deviasi dari populasi. Jadi kita harus punya atau menetapkan 3 hal ini untuk menentukan berapa sampel yang harus kita ambil. Nah, kan salah satunya itu di sini. Ini adalah variasi atau dispersi, yaitu standar deviasinya di sini. Nah, kadangan ini kan standar deviasi yang dipengen di sini adalah standar deviasi populasi ya. Terkadang kita nggak tahu tuh standar deviasi populasi itu berapa.
Nah, ini adalah 3 saran untuk mengestimasi standar deviasi populasi. Yang pertama itu kita melakukan pilot study. Jadi, ini adalah metode yang paling sering digunakan. Misalnya kita mau melihat rata-rata gaji fresh graduate. Nah, kita lakukan pilot study, jadi kayak studi awal dulu, sampelnya tidak terlalu besar dulu. Nah, kita hitung berapa standar deviasinya. Nah, standar deviasi yang pilot study itu yang kita anggap sebagai standar deviasi populasi. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan standar deviasi yang sudah ditemukan di studi ataupun di penelitian yang lainnya, penelitian yang mirip sama kita, comparable study. Nah, di sini ataupun kita bisa menggunakan data yang data dari otoritas ataupun lembaga lainnya yang yang terpercaya, yang sebenarnya bisa memperkirakan standar deviasi populasi tersebut. Nah, misalnya apa? Kan kita pengen lihat standar deviasi dari gaji fresh graduate. Nah, kita bisa tuh misalnya menggunakan data dari misalnya BPS. Kalau misalnya BPS punya data gaji fresh graduate dari beberapa wilayah. Nah, itu kan kita bisa cek berapa standar deviasinya. Dari waktu ke waktu bisa, dari antar wilayah juga bisa. Nah, itu kita jadikan standar deviasi populasinya. Nah, kemudian kita gunakan range based approach. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menemukan comparable study ataupun kita tidak bisa melakukan pilot study, di sini kita bisa menggunakan range based approach. Nah, untuk menggunakan pendekatan ini kita butuh untuk tahu nilai tertinggi dan terendah dalam satu populasi. Nah, berdasarkan hasil empiris yang sudah ada sebelum-sebelumnya secara konvergen, itu disebutkan bahwa observasi itu kita harapkan beradanya itu plus minus 3 kali standar deviasi dari rata-rata. Artinya apa? Range-nya itu dari rata-rata minus 3 kali standar deviasi plus 3 kali standar deviasi dari rata-rata. Berarti range data kita berapa? Range data kita ada 6 kali standar deviasi. 3 kali di sebelah rata-rata, 3 kali di sebelah kiri, 3 kali sebelah kiri rata-rata dan 3 kali sebelah kanan rata-rata. Kalau kita lihat di kurva distribusi normal, berarti jaraknya nilai terbesar dan terkecil itu adalah 6 kali standar deviasi. Berarti kalau kita bisa tahu terbesar dan terkecilnya itu sama dengan 6 kali standar deviasi, kita bisa menentukan standar deviasi ini. Standar deviasinya diperoleh dari 1/6 dari range-nya. Range ini berarti jarak dari yang terbesar ke terkecil. Contohnya seperti apa? Nah, ini ya. Contohnya adalah direktur operasi di University Banks, dia pengen mengestimasi jumlah transaksi ATM per bulan oleh mahasiswa ya, yang dilakukan oleh mahasiswa. Dia percaya bahwa distribusi transaksi ATM ini mengikuti distribusi normal. Minimum dan maksimum ATM transaction per bulannya itu adalah 2 dan 50. Jadi paling kecil 20 dan paling besar 50. Berarti range-nya berapa? Range-nya adalah 48. Nah, di sini berarti estimated standard deviation dari population-nya adalah 1/6 kali range-nya atau 1/6 kali 48 atau 48 per 6. Nah, itu ada 3 cara untuk memprediksi standar deviasi populasi yang akan kita gunakan untuk mencari sampel size. Nah, yang pertama yang mau kita prediksi atau kita perkirakan di sini parameter populasinya itu adalah rata-rata nih. Jadi sample size untuk memperkirakan population mean. Jadi parameter untuk populasinya adalah rata-rata. Ini rumusnya seperti ini ya formulanya. N sama dengan Z dikali standar deviasi dibagi E lalu kuadrat di sini. Nah, kalau kalian ingat rumus ini kan sebenarnya
dia itu rumus nilai Z sebelumnya nih. Nah, nilai Z di distribusi normal baku ya. X dikurangi mu ini adalah si errornya, margin errornya. Ya kan, error itu adalah perbedaan dia dengan populasi. Nah, lalu kalau kita lihat, nah kita balik ke sini ya, karena sampel itu munculnya di sini, jumlah sampelnya kan akar N nih di sini. Nah, kemudian kita pindah ruaskan di sini untuk N-nya, jadilah nanti nilai N-nya, nah seperti ini. N sama dengan Z dikali standar deviasi bagi error. Nah, ini karena dia tadi akar ya, untuk menghilangkan akarnya ini dikuadratkan. N adalah jumlah sampel, Z adalah standar normal Z value. Nah, Z value ini kita hubungkan dengan berapa level of confidence yang kita inginkan. Lalu standar deviasi populasi, E ini adalah margin errornya. Nah, di sini biasanya hasil dari N ini dia tidak selalu angka penuh ya, di situ biasanya koma gitu ya. Nah, di sini kita round up, kita bulatkan ke atas di sini. Kalau ada fraksional, kalau ada desimal di sini, misalnya kita dapat 201,21, berarti kita bulatkan sampel kita ke 202. Jadi semakin banyak sampel tuh sebenarnya lebih baik. Cuman kan kita ada constraint waktu dan constraint biaya. Nah, contoh di sini mahasiswa di public administration dia mau mengestimasi rata-rata monthly earning dari city council member di kota besar. Dia memperbolehkan atau mentoleransi margin of error-nya $100. Jadi perbedaan dengan rata-ratanya itu adalah $100. Kemudian dia juga prefer untuk melaporkan interval estimasi yaitu dengan level of confidence 95%. Jadi tingkat keyakinannya itu adalah 95% level of confidence-nya. Nah, lalu si mahasiswa tersebut dia mendapatkan report dari Department of Labor yang melaporkan bahwa standar deviasi dari monthly earning itu adalah $1.000. Nah, berarti dia menggunakan comparable study ya di sini untuk menentukan standar deviasinya. Berapa required sample size-nya? Nah, required sample size-nya berarti Z dikali standar deviasi dibagi error pangkat 2. Nah, nilainya adalah Z-nya 1,96, standar deviasinya $1.000. Lalu errornya adalah $100. Ini sama dengan 384,16. Nah, berarti sampelnya kita round up ke atas yaitu 385. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya ini 1,96 dari mana? Nah, dari nilai tabel Z-nya. Nah, kalau dicek di sini di tabel Z ya, di tabel Z-nya itu kita bisa pakai tabel Z, tapi ketika kita mencari nilai Z bisa juga menggunakan tabel T karena lebih gampang ya. Dengan catatan degree of freedom yang kita gunakan itu adalah degree of freedom yang infinite, yang tidak hingga. Nah, jadi tabel T itu, ini kan tabel T ya sebenarnya. Tabel T itu kalau degree of freedom-nya infinite, dia sudah mendekati nilai di tabel Z. Atau distribusi T itu ketika degree of freedom-nya infinite di sini, dia sudah mendekati kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal itu berarti bisa dicerminkan oleh nilai Z di sini. Nah, jadi boleh kalian pakai tabel Z, boleh juga pakai tabel T di sini. Tapi untuk memudahkan saya tampilkan tabel T-nya di sini. Confidence interval kita atau level of confidence kita adalah 95%. Nah, 95% itu nilai Z-nya adalah 1,96. Makanya di sini 1,96 dapatnya dari tabel T di sini.
masukin di sini, ini yang tadi ya 384,16. Nah, kemungkinan mungkin kalau si ini mahasiswanya ini pengen nih menaikkan level of confidence-nya. Oh, saya pengen keyakinan saya bertambah nih, nggak cuma 95%, tapi 99%. Nah, 99% nilai Z-nya adalah 2,576. Masukin lagi rumusnya di sini, kita butuh 663,58 atau sampel size-nya adalah 664. Nah, kalau kalian bandingkan 385, pertama kita cuma butuh 385, sekarang butuh 664. Berarti ada perbedaan berapa? Ada perbedaan 664 dikurangi 385, yaitu 279. Ada penambahan 279 sampel. Atau berapa persen? Perbedaannya itu adalah 72%. Nah, di sini berarti kan pasti kalau kita nambahin sampel, biayanya juga akan semakin tinggi. Jadi kita harus kalau melakukan penelitian itu pasti kita ada constraint tertentu. Nah, kita harus tentukan nih confidence interval kita mau di mana, level of confidence-nya apakah 95% ataukah 99%. Biasanya sih di kisaran untuk penelitian sosial 95% sudah cukup. Nah, itu adalah sample size untuk menghitung rata-rata. Nah, sekarang gimana kalau misalnya parameternya berubah? Bukan rata-rata di sini. Parameternya adalah proporsi di sini. Population proportion di sini. Jadi, formulanya adalah N sama dengan ini proporsi dikali 1 kurang proporsi dikali Z dibagi error. Ini pangkat 2 di sini. Oke, di mana P ini adalah population proportion di sini. Jadi yang lainnya masih sama ya. Nah, kemudian yang harus kita ketahui kan berarti kan sekarang ada nilai P, lalu nilai Z dan nilai errornya. Kalau yang min itu kan yang perlu kita ketahui adalah nilai Z, nilai standar deviasi, dan nilai errornya. Standar deviasi bisa kita perkirakan dengan 3 cara sebelumnya. Nah, di sini P ini, kalau misalnya kita nggak dapat data sama sekali dari studi sebelumnya atau dari comparable study, nih, kalau reliable value tidak bisa ditentukan melalui pilot study ataupun comparable study, sarannya rule of thumbs itu gunakanlah P-nya itu 0,5. Jadi kalau tidak ada keterangan lain, gunakanlah P-nya itu adalah 0,5. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Student di contoh sebelumnya itu dia mau mengestimasi proporsi dari jumlah kota yang memiliki private refuse collector. Jadi ini private refuse collector ini kayak pengumpul sampah nanti didaur ulang ya. Jadi dia punya mekanisme pengumpulan sampah dan recycle sendiri. Nah, kemudian mahasiswa ini mau mengestimasi proporsi populasi dengan margin error 0,1. Nah, kalau kalian lihat ya, kan kalau yang contoh sebelumnya margin of error-nya adalah $100. $100 adalah karena monthly earning kan, monthly earning kan itu dalam dolar dan kita perkirakan mungkin rata-rata earningnya itu ratusan dolar, makanya di sini margin of errornya mungkin sekitar $100. Nah, kalau di sini margin of errornya 0,1. Nah, ini dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persentase karena yang kita mau perkirakan kan proporsi ini di sini. Nah, error dari proporsi ini kan, proporsi itu kan desimal ataupun persentase. Errornya ya dalam bentuk
desimal juga, dalam bentuk persentase juga. Kemudian level of confidence-nya adalah 90%. Dan dia tidak memiliki data estimasi terhadap proporsi populasi. Berapa sampel size yang dia butuhkan? Sampel size yang dia butuhkan, karena dia nggak punya estimasi proporsi populasi, kita gunakan P-nya itu 0,5. Berarti masukin ke formulanya, N sama dengan P dikali 1 min P dikali Z dibagi dengan margin of error dikuadratin, 67,65. Nah, si mahasiswa ini perlu sampel sebanyak 68 kota untuk mengestimasi proporsi populasi yang memiliki private refuse collector. Oke, jadi itu saja untuk sampling method. Dari awal kita mengetahui kenapa sih kita perlu melakukan sampel, alasannya apa saja, kemudian metode sampling itu seperti apa, kita pelajari lagi tentang central limit theorem, kemudian kita menggunakan central limit theoremnya untuk mencari probabilitas yang biasanya bisa untuk menjawab berbagai permasalahan perusahaan. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengetahui berapa sih sampel size yang cukup untuk memprediksi parameter populasi. Parameternya bisa proporsi, bisa juga rata-rata. Kalau yang tadi kan rata-rata gaji ya tadi. Kalau yang proporsi berarti berapa sih proporsi kota yang memiliki private refuse collector di sini. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.